Rabu siang sidang pra-peradilan atas status tersangka Dahlan Iskan memasuki tahap kesimpulan. Tim kuasa hukum Dahlan Iskan sebagai pemohon dan pihak termohon yaitu Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sama-sama optimistis akan memenangkan pra-peradilan. Sidang pra-peradilan Dahlan Iskan atas status tersangka dalam kasus pelepasan aset PT Pancawira Usaha di Pengadilan Negeri Surabaya memasuki tahap kesimpulan. Kuasa hukum Dahlan Iskan menyebutkan bahwa adanya pelanggaran prosedural yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam penyidikan Dahlan Iskan. Ya, poin-poinnya adalah masalah proses penyidikan yang dihubungkan dengan pasal 1 angka 2, pasal 1 angka 14, lalu kemudian pasal 112, pasal 7 ayat 1 huruf G KUH, pasal 65, pasal 109 KUH. Jadi banyak sekali pasal yang dilanggar. Nah, kalau proses penyidikan yang seperti demikian tidak dinyatakan tidak sah, ini akan menjadi presiden buruk. Nanti proses penegakan hukum tidak bisa terkoreksi dengan baik sehingga para penegak hukum akan mengambil sikap semaunya dalam menyidik. Sementara dari pihak termohon, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan bahwa status Dahlan Iskan kini sudah terdakwa. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kuasa hukum Kejati Jatim menilai seharusnya pra-peradilan yang memperkarakan status tersangka Dahlan Iskan telah gugur. Harusnya pra-peradilan ini digugurkan. Terkait dengan pokok perkara, kita sudah punya 2 alat bukti yang firm bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi, telah ada kerugian keuangan negara, dan terdakwa Dahlan Iskanlah salah satu pelakunya. Kemudian yang kedua terkait dengan audit kerugian keuangan negara, seperti sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kerugian keuangan negaranya itu sudah kami temukan sebelum menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka. Sidang putusan pra-peradilan Dahlan Iskan dilanjutkan pada Kamis pagi pukul 10. Pihak pemohon maupun termohon sama-sama optimis akan memenangkan sidang pra-peradilan. Gita Gowinda, Surabaya. Hari ini Dahlan Iskan kembali tidak hadir dalam sidang pra-peradilan atas statusnya sebagai tersangka. Dahlan Iskan sejak minggu lalu menjalani perawatan di rumah sakit. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan proses pra-peradilan di Surabaya, Jawa Timur, kami akan tersambung dengan Wida Subianto, koresponden kami di Surabaya, Jawa Timur. Selamat sore Wida, apa yang kemudian bisa Anda bold lines atau bisa Anda tarik kesimpulan dari pra-peradilan atau sidang pra-peradilan kali ini? Apa yang menarik dari sidang kali ini? Ya Budi, kedua belah pihak, baik pemohon maupun termohon, masih bersikukuh pada alasan masing-masing. Yang pertama dari pihak pemohon, yakni tim dari Dahlan Iskan yang disampaikan oleh kuasa hukum masih yakin bahwa Kejati Jawa Timur atau Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ada kesalahan prosedural dalam penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka, kemudian penahanan dan juga pengeluaran sprindik atau surat perintah penyidikan. Sementara itu dari pihak Kejati mengkonfirmasi bahwa dari kesimpulan yang sudah diberikan ke hakim pada hari ini di agenda sidang pra-peradilan yang memang agendanya adalah pemberian bukti-bukti dari pihak pemohon maupun termohon, menyatakan bahwa yang poin pertama adalah bahwa sidang pra-peradilan Dahlan Iskan ini seharusnya gugur karena mengacu pada keputusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 102 tahun 2016 yang disahkan pada 9 November kemarin yang menyatakan bahwa ada poin ketika sidang pra-peradilan ini bisa digugurkan ketika hakim dari pengadilan tingkat pertama sudah melakukan pemeriksaan. Dan dari kalimat sudah melakukan pemeriksaan oleh hakim di sidang tingkat pertama inilah yang masih menjadi perdebatan. Apakah ini yang dimaksudkan? Ini ketika berkas perkara dari Kejati ini sudah dilimpahkan ke dalam hal ini adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Juanda dan sudah mendapatkan register, atau ketika sidang pertama yakni pembacaan dakwaan sudah dilakukan. Namun kalau menurut saksi ahli yang dihadirkan dari pihak pemohon atau Dahlan Iskan menyatakan kalau bahwa
yang dinyatakan ketika hakim sudah melaksanakan pemeriksaan ini adalah ketika sudah dibacakan dakwaan atau sidang pertama. Namun kalau versi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ketika perkara itu sudah mendapatkan register. Kemudian Kejati juga mengkonfirmasi bahwa penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka ini juga sesuai sesudah ada 2 alat bukti yang sudah menentukan bahwa Dahlan Iskan terkait atau memang tepat dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan kemudian korupsi di pelepasan 2 aset di PT Pancawira Usaha Badan Usaha milik daerah Provinsi Jawa Timur. Namun begitu proses ini pada hari ini Budi adalah masih pemberian kesimpulan dari masing-masing pihak. Tentunya kita harus menunggu tahap akhir yakni keputusan yang akan dibacakan oleh Hakim Tunggal Ferdinandus yang akan dijadwalkan besok di Pengadilan Negeri Surabaya pada pukul 10 pagi. Tentunya bagaimanapun perdebatan di kedua belah pihak tentu kita harus melihat hasil keputusan besok dari hakim. Budi. Oh baik, terima kasih Wida Subianto atas perkembangan informasi dari sidang pra peradilan Dahlan Iskan dari Surabaya, Jawa Timur.